Publik menuntut pemerintah mengatasi 3 masalah besar. Apa saja kemudian masalah-masalah itu? Mari kita cermati hasil survei dari Indobarometer berikut ini. Ada 3 masalah besar dari Jokowi JK, yaitu yang pertama mengatasi masalah ekonomi, kemudian mahalnya harga kebutuhan pokok, dan yang ketiga adalah masalah KKN. Untuk masalah ekonomi ini 21,6%, kemudian kebutuhan pokok 19,6%, penanganan masalah KKN 14,6%. Demikian hasil dari survei Indobarometer yang terbaru. Iya, dan sekarang di The Headline sudah hadir pula Mas Hadi, manajer kampanye dari Indobarometer. Betul itu 3 masalah pokok, mungkin bisa dijelaskan? Betul, ya. Kalau kita melihat dari persoalan yang ada hari ini, memang ada korelasinya antara tingkat kepuasan Jokowi dengan persoalan yang terjadi pada hari ini. Misalkan simpang siur tentang berbagai persoalan politik di negeri ini, kemudian dari proses tentang undang-undang pilkada, kemudian tentang kenaikan BBM dan sebagainya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang dilakukan oleh kinerja Jokowi JK. Maka oleh karena itu dari hasil survei kita melihat ada 3 pokok yang persoalan yang paling penting. Yang pertama itu adalah persoalan ekonomi, dan ini yang paling kentara di sini adalah naiknya harga BBM ditambah dengan kenaikan harga sembako. Nah, ini sangat berdampak sekali. Nah, persoalan ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada pengalaman-pengalaman terdahulu, misalkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam masa 100 hari ke bawah misalnya, dan sebenarnya persoalan ini juga pernah dialami Presiden Obama, kemudian juga pernah dialami oleh SBY misalnya dengan kenaikan BBM, kemudian sampai anjlok. Kemudian penurunan kepuasannya, tingkat kepuasan masyarakat menurun. Tapi bedanya dengan Jokowi hari ini ada satu yang saya melihat, lemahnya sosialisasi dari Jokowi, misalkan tentang bagaimana menangani persoalan kenaikan BBM, kemudian subsidi BBM mau diapain, duitnya mau dikemanakan misalkan. Kalau ini kan tidak terlihat, masyarakat tidak melihat secara penuh, mungkin secara elit mungkin bisa ditangkap, tapi masyarakat tidak tahu. Sosialisasinya, bagaimana uang itu kemudian sisanya dikemanakan? Iya, kalau Presiden SBY dulu kita melihat misalkan dengan kenaikan BBM, setelah itu mereka melakukan sosialisasi secara masif tentang BLT, walaupun itu penuh pro dan kontra, tapi dari masyarakat merasakan, oh uang kita digunakan untuk... Apakah responden menyatakan seperti itu memang? Gimana? Bahwa mereka tidak tahu gitu, karena mereka tidak tahu mau uangnya mau diapain. Ya, kita lihat dari hasil survei sendiri misalkan tentang 9 nawacita, program nawacita mereka tidak tahu juga. Itu nggak tahu. Kalau ditanya cita-cita mungkin lebih tahu kan dibandingkan nawacita misalnya kan. Komunikasinya mungkin Bang Don, atau sosialisasi komunikasi. Iya, saya kira juga benar adanya ya, karena orang tidak tahu bahwa pengalihan subsidi ini nanti akan membuat pendapatan kita dari migas itu kan begitu kan. Uang yang kita beli untuk impor migas, bahan migas itu jadi berkurang, lalu kemudian kita akan mengalihkan itu untuk kepentingan orang-orang miskin. Kira-kira begitu. Orang kan tidak tahu itu. Tidak terlalu banyak tahu. Orang hanya tahunya harga BBM naik. Dan itu sesederhana itu cara orang berpikir membentuk persepsinya. Harga BBM naik, harga kebutuhan yang lain-lain juga akan naik kan? Kebutuhan naik, transportasi naik, kemudian berasa uangnya kurang. Nah, itu masalah real menurut saya. Kenaikan harga-harga itu di mana-mana untuk semua jenis barang, dan itu makin kan dulunya orang berpikir ya kenaikan harga boleh asal kemampuan daya belinya juga kemudian meningkat. Itu juga masalah. Tapi menurut saya kegagalan yang tadi saya kira sosialisasi kalau diterjemahkan sebetulnya bukan hanya sosialisasi informasi seperti itu ya, tapi lebih pada operasi pasarnya juga nggak berlangsung baik ya, menteri-menteri abai sampai ditegur kan sama Presiden waktu di Bogor kan. Ditegurnya di publik pula Bang. Tapi yang juga penting begini, ini jangan, tentu menteri-menteri kita sangat hormat bahwa ini kabinet kerja. Mereka kerja habis-habisan sampai terbatu-batu ya. Iya benar itu seperti itu. Nah, tapi juga ada kerja yang mereka lupa. Bagaimana bekerja menyampaikan pesan kepada publik tadi seperti Mas Samasi katakan. Kalau ini atau Mas itu katakan bahwa ini ada dana infrastruktur yang jumlahnya banyak sekali. Ini mau kita kerjakan 200 triliun. Dan membangun yang namanya Kuala Namu itu cuma sekitar 10 triliun. Rel kereta api cuma tidak ada 11 triliun dari ujung barat sampai ujung timur. Trans Sumatera hanya 160 triliun. Ya, makanya itu bisa disampaikan dengan baik. Sehingga kemudian masyarakat tahu tadi bahwa oh ternyata memang ini ada kenaikan tapi ada guna seperti itu. Inilah salah
salah satu hal yang menurut saya Pak Jokowi harus sekarang ini lakukan adalah bagaimana nyari orang yang bekerja seperti menteri, tapi ada bekerja menyampaikan pesan-pesan supaya kemudian juga apa yang dikerjakan itu diketahui masyarakat, apa yang menjadikan kesulitan pemerintah juga diketahui, sehingga rakyat bisa dipelihara ekspektasinya dan rasa percaya masyarakat kepada Pak Presiden harus tidak sekedar kemudian rakyat bisa merasakan, tetapi juga rakyat tahu dari awal. Mengerti, gitu, sebab Pak Jokowi kalau ngomong sangat efisien. Wah, ini tidak jadi Pak Budi Gunawan karena masalah sosiologis dan yuridis. Itu aja. Urusannya udah diteruskan begitu. Ini memang tidak seperti Pak SBY yang ngomong bisa kemana-mana. Terlalu banyak salah, sedikit juga salah. Gitu ya. Tapi ini kesedikitan ini ngomongnya. Seharusnya itu bisa diterjemahkan oleh para menteri. Para menterinya mesti begitu. Harusnya. Keinginan dari presiden itu harus diterjemahkan oleh belum lagi para menteri. spin-off ya. Atau upaya dari katakanlah musuh-musuh politiknya untuk membuat kamuflase. Betul. Contohnya gini deh ya, yang sederhana soal hukuman mati. Ya, dimunculkan, dihembuskan kesan seolah-olah kita mundur, presiden takut melakukan eksekusi. Padahal itu ada proses hukum yang sedang berjalan. Iya kan? Mereka yang mau dieksekusi ini kan semudah itu kan Pak ya, ke pengadilan kan. Jadi ya presiden nggak bisa ikut campur masalah hukum. Tapi ya maaf ya, Menkumhamnya nggak bisa capitalize menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan kita jadi nggak tegas, takut ditekan, malah ada yang bilang katanya tuker sama apalah komoditas apa. Runutnya soal akarnya hanya soal kurangnya sosialisasi dan informasi itu. Bukan kepekaan menteri-menterinya Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi terhadap lawan-lawan politik yang luar biasa lihenya. Sebegitu lihe, sedikit lagi licik itu. Misalnya soal begini, soal DPR minta uang untuk uang muka mobil dinaikkan. Disetujui. Tapi setelah disetujui, karena publik mengatakan ini tidak adil, dia malah attack kepada Pak Jokowi. Aduh, ini bagaimana? Dia tidak peka, bla 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 bla. Padahal dia maunya itu dia. Ini harus disadari oleh Pak Jokowi dan menteri-menterinya ini. Ya, saya lihat sebenarnya sederhana aja sebenarnya. Jadi para menteri ini kan harus kabinet kerja. Jadi kerja. Nah, kerjanya apa ini kan harus tahu oleh masyarakat. Contoh sederhana, misalkan Menteri Susi. Kenapa tingkat pengenalannya tinggi, kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap Susi tinggi. Karena masyarakat tahu apa yang dia kerjakan. Masyarakat tahu karena beberapa hari dia menjadi media darling, misalnya kan dia menenggelamkan kapal, terserah kapalnya kapal tampaknya bicara dengan media. Tapi yang jelas masyarakat itu tahu apa yang dilakukan. Cuma Pak Presiden sekarang juga jangan menilai hanya menteri yang keluar di koran. Kasihan yang kerja keras juga. Saya kira sudah ada komplain baik dari kalangan praktisi pers seperti kita ya tentang perlunya seorang yang bisa menyampaikan ini dengan cara yang mudah, enak, mudah dicerna, enak dilihat, mudah dipahami dan seterusnya. Tapi Jokowi sejak awal kan merasa tidak membutuhkan itu. Yang jadi soal adalah jadi sumber-sumber informasi itu begitu banyak, satu sama lain saling tabrak. Belum lagi sumber informasi yang sifatnya oppose, yang kemudian membuat distimulasi sedemikian rupa sehingga menjadi gaduh. Akhirnya merugikan. Tidak ada yang jernih betul untuk menyampaikan pesan itu. Akhirnya merugikan setidak-tidaknya lewat persepsi publik, kemudian ada yang tidak jelas. Padahal seperti kata Mas Hadi tadi, kalau orang bilang kerja, tapi kalau tidak tahu persis apa yang dikerjakan, itu menjadi lain. Susi itu adalah sebuah kasus yang sangat unik. Jadi orang kalau Susi itu seeing is believing. Jadi apa yang dia kerjakan langsung orang lihat, langsung jadi berita, langsung dipahami oleh publik. Hal yang sebelumnya adalah orang merasa bahwa ini urusan pinggiran, laut itu adalah urusan pinggiran. Tiba-tiba sekarang jadi urusan di tengah, dan itu ditentukan oleh tokoh yang ada di situ dan kerja yang dia buat. Mestinya menteri yang diinginkan mungkin kalau menteri kabinet kerja ya, yang gitu-gitu itu mestinya, sehingga bisa mewakili seluruh apa yang ingin dibuat oleh Jokowi. Kita akan kembali sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.